Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sahabat-sahabat sekalian? Alhamdulillah, kembali lagi bersama channel kami Justice Filter Water Treatment. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita berada di depot air isi ulang RO ya, depot Si Kembar. Alhamdulillah. Jadi kebetulan memang yang punyanya ini anaknya punya anak kembar ya. Jadi namanya depot Si Kembar. Baik teman-teman sekalian, bagi yang baru saja gabung dengan channel kita, mudah-mudahan bisa mengambil manfaat dari channel YouTube kita. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Kasih komentar yang baik. Dan kalau ada pertanyaan silakan juga bisa diketik di komentar ya, di kolom komentar. Baik, kita tunggu pertanyaan teman-teman. Baik, saat ini kita berada di depot Si Kembar ya, kita sedang merangkai instalasi karena memang sistem RO ini menggunakan air tanah dan juga menggunakan air dari gunung ya. Jadi kita buat dua sumber. Yang satu sumber dari air sumur, satu lagi sumber dari air gunung. Nah, jadi bagi teman-teman yang punya atau punya isi ulang atau barangkali mau bikin RO sebagai bahan pertimbangan khususnya untuk di wilayah komplek, nah perlu mungkin kita menyiapkan juga toren 5.000 ya, agar para tetangga di sekitar kita biasanya suka komplain kan, khawatir kehabisan air. Jadi kita bisa menggunakan dua sumber ya. Kalau misalkan jumlah airnya terbatas, jadi kita beli saja teman-teman. Nah, ini sedang membuat instalasi yang nanti kita akan ambil sumbernya dari keran ini teman-teman ya. Keran ini nanti masuk ke sini, ke sana. Nah, kemudian dari sana itu terus ke sini. Ini kita kasih bal palep ya. Yang ini pun dari air gunung yang ke atas ya. Kita kasih bal palep juga ya. Jadi kalau misalkan kita menggunakan air gunung, maka bal palep ini kita buka, bal palep ini kita tutup. Tapi kalau kita menggunakan air sumur, yang ini kita tutup, ini kita buka ya, seperti itu. Baik sobat sekalian, sambil menunggu teman saya memasang instalasi, kita lihat-lihat dulu sebentar ke mesin RO nya ya. Saya akan terangkan sedikit bagaimana jalur produksinya. Oke, yuk kita mulai. Baik teman-teman, ini yang lagi duduk ini adalah Pak Saryono ya, yang punya rumah. Dapat ya, boleh Pak, salam Pak. Ya, oke, saya terangkan sedikit ya teman-teman. Jadi ini jalur produksinya adalah kalau kita menggunakan air gunung ya, pompa ini adalah pompa pendorong, dia naik ke atas ya, naik ke atas. Ini karena memang rumahnya posisinya terbagi dua seperti ini ya, ada pintu di tengah agar tidak ada paralon yang di bawah, maka kita naikkan ke atas teman-teman. Nah, naik ke atas ya, bisa dilihat. Nah, naik ke atas ke sini. Nah, itu jalurnya ya, ke sini. Nah, kemudian masuk ke sini, lalu masuk ke tabung ini teman-teman ya, kedua tabung ini. Pertama, tabung yang pertama, karena kita menggunakan air sumur juga air gunung, maka yang paling penting kita mempersiapkan media untuk air tanah ya.
Jadi air tanah itu medianya harus ada 4 media minimal. Minimal ada 4 media. Yang pertama silika, zeolit, karbon, dan manganis. Tapi kalau misalkan kondisi airnya berat, zat besinya berat, tinggi sekali, bisa ditambahkan ferrolite ya, khusus untuk zat besinya. Nah, setelah air ini masuk ke filter ini, kemudian keluar, masuk ke tabung yang kedua, yang warna biru ini adalah tabung softener ya teman-teman. Makanya berbeda, bentuk kepalanya pun berbeda ya, bisa dilihat ya. Ini tabung softener, tabung untuk berfungsi mengurangi zat kapur yang ada di dalam air ya, makanya airnya jadi soft, lembut gitu ya. Nah, setelah masuk ke dalam sini, kemudian keluar dari paralon ini, dia masuk ke filter yang dua ini. Setelah masuk terfilter kan, masuklah ke filter yang ini, kemudian masuk ke mesin RO ya. Ini adalah mesin RO kapasitas 1000 GPD ya, kurang lebih sekitar 200 galon atau kurang lebih sekitar 2000 liter per harinya. Nah, teman-teman bisa lihat ini membrannya ya. Ini membran dan itu pompanya ya. Nah, setelah mesin RO sebagaimana teman-teman tahu, ini terbagi dua ya. Air yang masuk ke dalam membran terbagi dua. Yang satu ini, yang ini adalah untuk pembuangan ya, flow pembuangannya. Dan yang ini adalah flow hasil dari produksinya ya. Ini hasil produksinya. Nah, kalau ini indikator pressure-nya. Nah, kemudian hasilnya, produksinya, kita lihat ini ada selang ukuran 3/8. Selang ini akan masuk ke ini ya, ke stainless ya, ke stainless yang 500. Nah, setelah itu kemudian disedot lagi ke pompa stainless ini, masuk ke elektrik ini. Sini lihat ada bioenergi juga, ada carbon block. Kemudian masuk ke lampu UV. Nah, setelah lampu UV kemudian dialirkan lagi ke sini. Di sini ada solenoid ya, pengganti keran otomatis atau kita sebut biasanya solenoid. Nah, baru masuk ke dalam galon ya teman-teman. Jadi seperti itu jalur produksi RO ya, walaupun di beberapa tempat saya juga pasang sebelum membran itu ada ultrafiltrasi ya. Kita lihat bagaimana kondisi dari sumber airnya. Kalau sumber airnya berat, maka kita pakai ultrafiltrasi. Tapi kalau tidak, cukup dua tabung media ini ya, dan filter ini. Seperti itu teman-teman. Ya. Jadi di keran kita buat T ya, T-nya yang satu naik ke atas ke keran, yang satu ke arah pompa. Ya, ini tinggal langkah terakhir ya, kita tinggal pasang kerannya saja. Setelah nanti kerannya dipasang, kita akan coba hidupkan. Nah, kita akan mencoba menggunakan air sumur ya. Sudah selesai. Kita tunggu dulu sebentar teman-teman, sambil menunggu kering kita istirahat dulu sebentar, oke? Ya, baik, kita coba sekarang ya teman-teman. Ini kondisi airnya kita buka ya, lihat
Ini kita tutup, jadi air mengalir ke sini, ke sana. Nah, air sudah mengalir ke sini ya. Mesin sudah jalan. Sekarang mesin sudah jalan. Ini flow pembuangan, ini flow hasil produksi ya. Boleh lebih dekat lagi, kita lihat. Ya. Oke, kita lihat hasilnya. Ini hasilnya ya. Ini mesin 1000 BPD kurang lebih 180 sampai 200 galon per hari ya. Selama 24 jam. Ya. Kita cek pembuangannya teman-teman ya. Kita lihat. Yuk, kita keluar sekarang. Yuk, dideketin. Nah, ini pembuangannya teman-teman. Kita lihat ya. Jadi antara hasil dan pembuangan untuk air minum RO itu perbandingannya kurang lebih antara 60 dan 40. Jadi 40 air hasil, 60 pembuangannya ya. Jadi jangan kaget teman-teman. Sistem RO memang seperti itu ya. Kenapa begitu? Karena memang yang dimasuk dalam membran itu disaring air murni hanya 40%. Sisanya 60% itu terbuang. Makanya hasil dari membran itu dia memiliki TDS yang rendah. Sedangkan buangannya itu bisa 2 atau 3 kali lipat dari TDS awal. Misalkan TDS awalnya 200. Ketika masuk membran, hasil air murni TDS-nya misalkan 5. Nah, TDS pembuangannya karena tadi 200 itu bisa sampai 400 atau 600. Jadi seperti itu teman-teman ya. Mudah-mudahan tidak bingung, bisa mendapatkan informasi yang tepat, sehingga tidak miscommunication dan salah informasi. Begitu. Terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Tetap di channel kami. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.